Sialan, brengsek, payah, semuanya payah. Satu lagi sifat manusia apabila dirinya ditimpa suatu hal yang buruk adalah berkeluh kesah. Hatinya akan menggerutu, mulutnya akan mengomel, dan marah-marah tidak menentu. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Apabila dia ditimpa kesulitan, dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan, dia amat kikir. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19 dan 21. Ini tidak mungkin terjadi. Begitulah kira-kira sikap seseorang jika ditimpa suatu musibah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu adalah orang yang menganggap bahwa apa yang diterimanya itu adalah sebuah mimpi belaka. Ia mengira bahwa hidupnya akan berjalan mulus hingga akhir hayatnya. Pertama-tama, yang Anda alami sekarang ini adalah kehidupan nyata. Ini bukan mimpi. Semua hal itu mungkin terjadi jika sudah dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa Anda sampai mengatakan, ini tidak mungkin terjadi? Apa Anda mengira Andalah yang mengatur hidup ini? Anda mengira diri Anda adalah milik Anda sendiri, sehingga apa-apa yang Anda alami akan berjalan benar-benar sesuai seperti yang Anda harapkan saja. Yang kedua, pernahkah Anda melihat ada manusia yang bahagia terus selama hidupnya? Pernahkah Anda melihat manusia yang tidak pernah bersedih? Pernahkah Anda melihat manusia yang tidak pernah gelisah? Sudah pasti tidak pernah, bukan? Sedih adalah salah satu fitrah manusia. Sedih adalah sifat yang diberikan oleh Allah untuk melengkapi manusia sebagai makhluk yang sempurna. Ingatlah, Allah itu menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Ada siang dan malam, pria dan wanita, baik dan buruk, hitam dan putih. Demikian juga ada senang dan ada sedih. Jadi tidak mungkin jika seseorang manusia tidak pernah bersedih selama hidupnya. Kini masalahnya, bagaimana cara manusia tersebut mengatasi rasa sedihnya itu? Setiap orang tentunya memiliki sikap-sikap yang berbeda-beda dalam menerima dan mengatasi setiap musibah yang menimpa dirinya. Semuanya tergantung dari sifat manusia tersebut. Mungkin ada orang yang begitu tegar dalam menerima musibah sehingga ia hanya merasa sedih sesaat, lalu dapat melanjutkan kehidupannya lagi. Tetapi mungkin ada pula orang yang memang diciptakan berhati rapuh sehingga ia mudah sekali merasa sedih dan sukar melepaskan kesedihan itu dari hatinya. Orang seperti inilah yang paling sengsara. Ia sangat membutuhkan bantuan dari luar maupun dari dirinya sendiri agar bisa meneruskan kembali hidupnya. Aku tidak terima ini. Seperti dikatakan sebelumnya, yang Anda alami sekarang adalah kehidupan yang nyata, bukan mimpi. Jadi jika Anda ditimpa musibah atau kesedihan, percuma mengatakan hal seperti di atas. Walaupun Anda bilang 1000 kali, aku tidak terima ini terjadi padaku, tetap saja musibah itu sudah terjadi, ya kan? Mau apa lagi? Anda ingin terus berkata begitu selama hidup Anda atau mulai mengatasi kesedihan Anda? Andalah yang memutuskan sendiri. Saya akui, menerima sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang tidak mengenakan hati adalah suatu hal yang sangat sulit dilakukan. Penerimaan tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, tetapi butuh waktu yang agak lama dan juga bantuan dari luar. Ini tidak adil. Kenapa aku diberi seperti ini? Ini tidak adil. Sungguh tidak adil. Apabila ditimpa sesuatu yang buruk, sementara Anda merasa tidak pernah melakukan hal yang buruk. Sebagai contoh, ada seseorang yang tidak pernah menyakiti seseorang selama hidupnya. Tetapi pada suatu waktu, ia disakiti begitu kejam oleh orang lain. Lalu ia mengeluh seperti di atas. Kenapa kok saya disakiti? Padahal kan
Saya selama hidup tidak pernah menyakiti orang lain. Ini tidak adil. Atau misalnya ada pula orang yang telah berbuat baik selama hidupnya, ia selalu tekun beramal, tekun beribadah, tidak lupa sholat, puasa, dan sebagainya. Tetapi di suatu waktu, Allah menimpakan suatu cobaan yang besar kepadanya. Ternyata iman orang itu belum kokoh sehingga ia mengeluh seperti di atas. Aku kan sudah sholat, aku kan sudah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kenapa Allah masih saja menimpakan musibah kepadaku? Aku tidak terima ini tidak adil. Adil atau tidak? Siapakah yang sebenarnya yang berhak memutuskan itu? Kenapa Anda begitu yakin bahwa hidup Anda tidak akan ditimpa musibah? Kenapa Anda begitu pasti bahwa hidup Anda akan mulus hingga akhir hayat? Di dalam konteks ini, bukanlah hukum adil atau tidak adil yang berlaku, tapi hukum ketetapan darinya. Jika Anda ditimpa suatu musibah, itu adalah sudah kehendaknya. Tidak peduli apakah itu adil atau tidak. Ketahuilah, segala hal yang ada di dunia ini diciptakan dan direncanakan dengan seadil-adilnya oleh Allah yang Maha Kuasa. Memang keadilan yang kita rasakan di dunia ini masih semu sifatnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara konkret. Bahkan rasanya tidak masuk di akal atau di hati kita. Sering sekali kita lihat banyak hal buruk menimpa orang-orang yang baik, sementara orang yang jahat hidupnya kelihatan enak-enak saja. Mereka sepertinya hidup tidak bersusah payah dan berbahagia. Tetapi janganlah anggap ini suatu ketidakadilan dari Allah. Justru sebaliknya, Allah lah yang paling maha adil dari segala-galanya. Semua yang telah Ia tetapkan kepada diri Anda adalah keadilan mutlak yang benar-benar menurutnya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Quran Surah Ar-Rahman ayat 7 dan 8. Anda juga mungkin merasa telah ditimpa musibah yang begitu besar, sedangkan orang lain ada yang hanya ditimpa kemalangan yang kecil saja. Mungkin ini rasanya tidak adil. Dari luar memang kelihatannya begitu. Tapi ketahuilah, setiap manusia sudah memiliki jatah kesedihan masing-masing yang semuanya sudah diukur secara adil oleh Allah, tergantung dari tingkat diri dan iman seseorang. Belum tentu orang yang ditimpa kemalangan kecil itu menderita lebih ringan daripada orang yang ditimpa kemalangan yang besar. Sekali lagi, semua hal itu sudah diatur dengan adil oleh Yang Maha Kuasa. Jangan takut. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Jadi janganlah merasa Anda telah diperlakukan tidak adil oleh Allah. Justru sebaliknya, Allah telah memberikan keadilan ukhrawi untuk Anda. Berbahagialah. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh atau sabar. Sekali-sekali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Quran Surah Ibrahim ayat 21. Wajarlah apabila Anda yang sedang ditimpa suatu musibah atau kemalangan untuk mengeluh. Itu memang sudah salah satu fitrah diri Anda sebagai manusia. Kini masalahnya, jangan mengeluh terlalu banyak. Itu tidak akan membantu Anda sama sekali. Ketahuilah, semua keluh kesah Anda hanya akan merusak diri sendiri, menggembirakan musuh-musuh Anda, menyenangkan hati setan, dan memurkakan Allah. Tetapi sebaliknya, jika Anda bersabar dan menerima musibah tanpa keluh kesah, diri Anda akan lega. Musuh-musuh Anda akan kesal, setan akan marah, dan Allah akan ridho serta senang pada Anda. Apapun yang sudah terjadi, itu sudah terjadi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak bisa memundurkan waktu. Satu-satunya jalan adalah menuju ke depan. Tetapi jalan Anda saat ini masih terhalang oleh batu besar. Kini saatnya kita menyingkirkan batu tersebut. Ingat, musibah itu pasti dialami oleh setiap orang. Semua yang Anda alami adalah adil menurut Allah. Percuma saja jika Anda mengeluh atau memaki-maki karena musibah telah terjadi. Anda tidak punya pilihan lain kecuali menerimanya.
Ya Allah, maafkanlah jika aku mengeluh atas cobaan ini, karena aku hanya bersikap sebagai manusia yang lemah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuat dan Maha Pengasih, maka buatlah diriku kuat menerima cobaan ini.